Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita banyak nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya, yaitu berupa iman, Islam, dan sehat, sehingga kita masih bisa mendengar, melihat, dan bercanda, berkumpul dengan keluarga kita. Kita patut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan mentaati seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, serta mengikuti dan menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran taklim, kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada mu'alif pengarang kitab taklim, dan kepada guru-guru kita. Semoga diberi kesabaran, diberi kesehatan, rezeki yang lancar. Dan kepada orang tua kita, semoga diberi kesabaran, kesehatan, dan rezeki lancar juga. Serta kepada kita semuanya, semoga diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah ini, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah SWT, sehingga kita segera bisa berkumpul di pondok kita yang tercinta. Wa li syafaat Rasulillah wa li hadirin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, orang yang mempunyai ilmu itu ya harus mempunyai sifat lemah lembut, kasih sayang terhadap orang. Kita yang sudah mondok, kalian yang sudah mondok di pondok kita selama baru 3 tahun ya, baru 3 tahun ini ya, maka kita sudah mendapatkan banyak ilmu, dari ilmu ketika di kelas 7, ketika di kelas 8, sehingga kita masuk pada kelas 9 ini, hampir 1 semester. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Maka seyogyanya kita itu mempunyai sifat lemah lembut, kasih sayang terhadap teman kita, saling mengingatkan kepada teman kita. Mungkin bentuk kasih sayang kita itu mengingatkan ketika waktunya Rotibul Hadad, mungkin bisa nge-share link ataupun PDF Rotibul Hadad, wirid, ataupun mengingatkan hal-hal yang lainnya yang biasanya dilakukan di pondok pesantren yang sekarang ini mungkin lagi di rumah, yaitu link mutabaah, yaumiyah, BLP, ataupun mengingatkan tentang Rotibul Hadad dan yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena apa? Kita sudah banyak ilmu yang kita sudah dapatkan di pondok kita. Maka salah satu untuk mengamalkan itu mengingatkan, karena itu bentuk dari kasih sayang kita terhadap teman kita, agar sama-sama kita itu berhasil menjadi orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Agama kita sukses, belajar di pondok kita juga sukses. Itulah bentuk kasih sayang kita terhadap teman kita. Begitu juga dengan bentuk kasih sayang kita terhadap orang tua kita, mengingatkan itu, mengajak bareng-bareng membaca Rotibul Hadad dan anak-anakku yang dirahmati Allah,
Kalau kita mengibaratkan orang yang sudah banyak ilmunya, orang yang sudah pandai, orang yang semakin cerdas, itu ibaratnya seperti padi. Ketika ditanam, dirawat dengan bagus, kalian sudah dirawat sedemikian rupa oleh para asatid, para orang tua kalian agar menjadi santri-santri yang istimewa, yang bagus, generasi yang terbaik. Kalau padi itu seorang petani maka akan merawatnya dengan bagus. Hama-hama itu akan dibuang, akan sesuatu yang mengganggu itu pasti akan dibuang, dicabut dan yang lainnya agar menjadi tumbuh padi yang bagus. Maka semakin tumbuh padinya, kita layaknya kalian adalah seorang padi tadi, maka semakin bertumbuh, maka semakin isi, semakin ilmu kita dapat banyak, semakin padi itu semakin tua, isinya juga semakin mantap, maka dia akan semakin tawadhu, rendah diri. Seyoknya kita juga begitu. Ketika kita sudah ilmu kita yang sudah kita dapatkan semakin banyak, maka kita semakin tawadhu, rendah diri dan mempunyai sifat lemah lembut, kasih sayang dan suka juga menasehati teman-teman kita dan orang lain. Yohani rahimakumullah, di dalam pasal yang ke-9 ini faslun fi shafaqati wa nasihati, yaitu tentang kasih sayang dan nasihat. Semoga kita ini mempunyai sifat kasih sayang karena kita semakin banyak ilmunya. Kita sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Maka harus rasa kasih sayang dan suka menasihati dalam kebaikan ini harus kita tanamkan pada diri kita. Wayang bagi seyogyanya bagi seorang pelajar itu ayyakuna sahibal ilmi musfikon, keberadaan sosok orang yang berilmu. Ayyakuna sahibul ilmi, kita ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, sosok orang yang berilmu. Musfikon, memiliki rasa kasih sayang, kasih sayang tadi adalah salah satu menasihati, mengingatkan, mengajak kebaikan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nasihan, suka menasihati teman-teman kita dan orang lain tadi. Ghairu hasidin, tidak hasad atau iri hati. Ya, tandanya orang yang mempunyai ilmu itu sahibul ilmi adalah mempunyai rasa kasih sayang, mempunyai suka menasehati, tidak suka iri, tidak iri terhadap. Iri di sini adalah iri masalah dunia. Tapi kalau masalah iri temannya mungkin sudah temannya sudah 30 juz, iri, ini teman saya ini kok sudah 30 juz, saya kok baru 20 juz atau bahkan 5 juz, maka punya iri. Maka ini bukan iri namanya. Maka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu malah bagus kalau gitu. Biar untuk semangat untuk kita hafal Qur'annya lebih cepat. Fal hasadu, kenapa kita tidak boleh mempunyai sifat iri? Fal hasadu, karena sesungguhnya sifat hasad, sifat iri itu yadurru, itu memudaratkan atau membahayakan, walayan fa'u, dan tidak bermanfaat, membahayakan bagi dirinya sendiri dan tidak bermanfaat, membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka harus sifat hasad itu harus dibuang, sifat hasad itu harus dijauhi, karena itu termasuk sifat tercela, apalagi kalau itu dimiliki oleh seorang santri, dimiliki oleh seorang yang mempunyai. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dari konon ya ini wakana ustaduna, sebuah kisah ini dari Syekhul Islam Burhanuddin. Wakana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan konon guru kita Syekhul Islam Burhanuddin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya,
Amin ya. Amin. Semoga kita juga dapat rahmat dari Allah juga berkat kisah dari teladan dari Syekh Burhanuddin ini. Yaqulu berkata, qalu inna banal muallimi yakunu aliman. Para ulama telah berkata, inna banal muallimi, sesungguhnya anak seorang guru, yakunu aliman, akan menjadi orang alim. Anaknya seorang guru itu akan menjadi seorang alim. Ini nanti tinggal cara mendidiknya. Dan ini bukan berarti setiap anak guru ya insya Allah kebanyakan itu. Karena apa? Seorang guru itu menginginkan murid-muridnya itu menjadi alim juga. Karena barokahnya itu nanti. Li'annal mu'allima, kenapa kok bisa anaknya seorang guru itu menjadi alim? Li'annal mu'allima, karena sang guru yuridu ayyakuna talamiduhu, karena seorang guru yuridu menginginkan ya ayyakuna talamiduhu, murid-muridnya alim fil Qur'ani aliman, alim dalam Al-Qur'an. Karena seorang guru itu pasti menginginkan murid-muridnya itu lebih hebat daripada guru, menjadi orang yang lebih bermanfaat daripada gurunya, lebih cerdas daripada gurunya. Fabi barakati i'tiqadihi, maka dengan berkat i'tiqad atau keyakinan yang kuat, wasafaqatihi, dan rasa kasih sayang kepada murid-muridnya, yakunu ibnuhu aliman, lalu anaknya menjadi alim. Ya, maka anaknya menjadi seorang alim. Karena berkat dari kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya, maka anaknya seorang guru menjadi alim juga. Nah, ini tadi karena seorang guru menginginkan anak murid-muridnya, anak didiknya itu menjadi hebat, lebih hebat daripada gurunya, lebih cerdas pada gurunya, lebih alim daripada gurunya. Sebab berkat itu, maka apa yang dilakukan? Kasih sayangnya seorang guru ini, maka barakahnya akan mulaber, akan jatuh pada anaknya. Begitu juga dengan kalian yang ada di rumah, mungkin kalian dekat dengan orang tua kalian, guru kalian sekarang adalah orang tua kalian, maka pasti orang tua kalian itu sangat mencintai kalian, sangat menyayangi kalian, ya. Berkat kasih sayangnya orang tua kalian terhadap kalian itu, maka kalian akan menjadi orang alim, insya Allah. Maka taati, patuhi, hormati orang tua kalian setinggi-tingginya, karena berkat dari orang tua kalian, salah satu perjuangan dari orang tua kalian. Karena di dalam untuk menjadi seorang alim itu dibutuhkan 3. Selain kalian sebagai seorang santri, murid, maka dibutuhkan juga guru dan orang tua. Orang tua ini penting, maka hormati. Begitu juga orang tuanya. Tidak hanya Ustaz, nah orang tua saya ini tidak seorang guru, nanti saya nggak jadi alim. Insya Allah jadi alim. Tinggal kalian maka menasihati orang tua kalian, mengingatkan orang tua kalian, ya. Bi, Umi, ingin nggak saya itu menjadi cerdas, menjadi orang yang penghafal Al-Quran? Nah, dengan cara itu diingatkan. Gimana caranya, Mbak, Mas, agar antum biar menjadi penghafal Al-Quran? Ya, Umi sama Abi harus tirakat ya. Bahasanya kan itu. Tirakatnya gimana? Cintai ulama, cintai guru-guru saya, hormati guru-guru saya, muliakan guru-guru saya. Insya Allah dengan itu Anda akan menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang yang alim. Karena barang siapa yang mencintai seorang ulama, maka barokah mencintai ulama itu, nanti anak kita akan menjadi seorang ulama juga. Maka hormati, muliakan. Wakana yuhka, dan diceritakan lagi ini, dihikayatkan
anna sadral al-ajal burhan al-a'immata Sadrul Islam Burhanuddin al-a'immah ja'ala waqta sabqi libnaihi sadri asyahid Husamuddin wa sadri as-Said Tajuddin, menjadikan waktu mengajar kedua putranya yakni Asyahid Husamuddin dan Sadar as-Said Tajuddin, menghabiskan waktunya ini Kiai Sodar misalnya. Ulama yang bernama As-Sadr Al-Ajal Burhanul A'imah ini, beliau menghabiskan waktunya itu untuk murid-muridnya. Waqtan Dohwatil Kubra, di waktu agak siang, ba'da jami'i asbaqi, setelah beliau mengajar kepada murid-muridnya. Jadi putranya itu di nomor 2-kan, makanya yang di nomor 1-kan itu adalah murid-muridnya. Fakana yakulani, mereka berdua berkata, putranya tadi yang berdua itu berkata, inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dalikal waqti, karena memang pada waktu itu watak kita tumpul itu berarti tidak cerdas ya, dan gampang bosan, gampang bosan. Faqala abuhuma, ayah mereka berdua berkata, innal ghuraba orang-orang perantau, wa auladal kubara'i, dan putra-putra ulama besar, ya'tunani fi aqtaril ardi, dari penjuru bumi mendatangiku untuk belajar, karena banyak murid-murid yang berdatangan pada beliau. Fala budda min uqaddima asbaqahum, maka saya harus mendahulukan ya, atau memberi pengajian pada mereka. Fa bi barakati safaqatihi faqa ibnuhu aksara fuqaha'i ahlil ardi. Fa bi barakati safaqatihi, sehingga berkat rasa kasih sayang beliau, faqa ibnuhu aksara fuqaha'i, sehingga kedua putranya menjadi ulama fikih, menjadi ulama terkenal, menjadi ulama yang mutabar, ahlil ardi, terkemuka, fidalikal asri fil fikhi, melebihi ulama lain yang hidup pada masa ini. Sebab kasih sayangnya seorang alim, kasih sayangnya seorang yang mempunyai ilmu, sohibul ilmu. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati Allah, jika ingin nanti generasi kalian menjadi lebih baik daripada kalian yang sekarang sudah mempunyai ilmu yang sudah kalian dapatkan di pondok dan di rumah, mungkin pelajaran dari guru kalian, dari orang tua kalian, maka kalian harus mempunyai rasa kasih sayang itu lebih tinggi lagi. Insya Allah dengan berkat rasa kasih sayang dan suka menasehati, insya Allah generasi kalian selanjutnya itu nanti akan menjadi lebih baik lagi daripada kita. Mungkin itu yang Ustaz bisa sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.